Bek Manchester United Lisandro Martinez mengaku sangat senang bisa menjadi tandem Rafael Varane. Ia menilai bek timnas Prancis itu merupakan salah satu bek terbaik di dunia, jadi ia merasa terhormat bisa jadi tandemnya. Lisandro Martinez mengakui bahwa ia sejak lama mengagumi Rafael Varane. Ia menilai sang bek adalah salah satu bek terbaik di dunia saat ini. Itulah mengapa sang bek merasa bersyukur diberi kesempatan bermain dengan pemain yang jadi idolanya tersebut di skuad Manchester United. Martinez juga menegaskan bahwa performa timnya menjadi bagus bukan hanya karena ia dan Varane yang bekerja keras. Ia menyebut seluruh pemain MU termasuk mereka yang jarang bermain bekerja keras untuk bisa membantu Setan Merah meraih gelar juara. Bek Manchester United Lisandro Martinez mengaku sudah mulai beradaptasi dengan Liga Inggris. Ia menyebut sudah bisa mengikuti tempo dan juga intensitas kasta tertinggi sepak bola Inggris. Menurut Lisandro Martinez, ada perbedaan mencolok antara era divisi dan Premier League. Ia menyebut ada intensitas Premier League jauh lebih tinggi daripada era divisi. Ia menyebut banyak pemain top dunia berkarir di Inggris, jadi tingkat kesulitan di liga ini dinilai tinggi. Martinez juga menyebut bahwa performa apiknya di skuad Manchester United bukan sebuah kebetulan. Ia menyebut bahwa ia benar-benar bekerja keras sehingga ia bisa menjadi starter utama di skuad Manchester United. Winger Manchester United Jadon Sancho tidak terlalu kecewa dengan keputusan Gareth Southgate baru-baru ini. Ia berjanji akan berjuang lebih keras agar ia bisa masuk ke timnas Inggris lagi. Jadon Sancho tidak menampik bahwa keputusan Gareth Southgate tidak memanggilnya itu membuatnya sedikit kecewa. Ia mengaku ingin dipanggil lagi ke skuad The Three Lions. Namun sayang usahanya itu tidak bisa meyakinkan sang manajer. Jadon Sancho sendiri ogah patah arang dengan keputusan Gareth Southgate tidak memanggilnya. Ia akan membuktikan bahwa ia masih layak membela timnas Inggris. Itulah mengapa sang winger bertekad untuk melanjutkan tren positifnya di Manchester United agar Gareth Southgate memasukkannya ke skuad Piala Dunia timnas Inggris. Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan alasan kenapa dirinya lebih memilih David De Gea ketimbang Dean Henderson. Apakah itu? Pada musim ini, Erik ten Hag memutuskan untuk mempertahankan David De Gea sebagai kiper utama Manchester United. Hal itu lantas membuat Dean Henderson kecewa dan memutuskan untuk meninggalkan Old Trafford demi menjalani masa peminjaman di Nottingham Forest. Belakangan ten Hag mengungkapkan alasan dibalik keputusan dirinya lebih memilih De Gea ketimbang Henderson. Erik ten Hag mengklaim De Gea mampu bermain di level tertinggi dalam waktu yang lama, sehingga sangat cocok dengan sosok kiper yang dibutuhkannya. Bukan hanya itu, manajer asal Belanda itu juga menyebut David De Gea memiliki jiwa kepemimpinan. Phil Jones tidak masuk dalam skuad 25 pemain Manchester United musim ini, meski masih terikat kontrak semusim lagi. Bek tengah itu dinilai sudah habis. Dilansir dari Manchester Evening News, Manchester United merilis nama 25 pemain utama di Liga Inggris musim ini. Di barisan bek tengah tidak ada nama Phil Jones. Phil Jones pun tidak diikutsertakan dalam tur musim Manchester United sebelum kompetisi musim 2022-2023 dimulai. Bek-bek tengah MU diisi oleh Harry Maguire, Rafael Varane, Lisandro Martinez, dan Victor Lindelof. Kontrak Phil Jones akan habis pada musim panas 2023 mendatang. Setan Merah sempat akan menjualnya di bursa transfer musim panas kemarin, tapi sepi peminat. Beberapa fans MU di media sosial menilai alangkah baiknya Phil Jones pergi dari Old Trafford. Caranya bisa saja dengan memutus kontrak. Musim 2021-2022 kemarin di era Ralf Rangnick, Phil Jones sempat bermain sebanyak 4 kali. Tapi kini peraih sekali titel juara Liga Inggris itu bak sudah habis waktunya. Aktivitas belanja besar Manchester United masih belum akan berhenti. Terbaru, Setan Merah dilaporkan siap memberikan budget transfer besar bagi Erik ten Hag di bursa transfer musim dingin 2022. The Sun mengklaim bahwa belanja besar ten Hag belum akan berakhir. Ia akan mendapatkan uang belanja lagi di musim dingin nanti. Laporan itu mengklaim bahwa manajemen Manchester United sudah menyiapkan dana untuk dibelanjakan ten Hag. Mereka tahu bahwa sang manajer masih butuh beberapa pemain baru.
Jadi mereka menyiapkan dana yang cukup besar untuk dibelanjakan sang manajer. Mereka disebut-sebut akan membekali sang manajer dengan dana belanja sebesar 70 juta pound sterling di musim dingin nanti. Laporan itu mengklaim bahwa manajemen Manchester United juga siap menambahkan dana belanja Erik ten Hag menjadi 100 juta pound sterling. Namun ada satu syarat agar dana tersebut bisa cair, yaitu MU baru memberikan dana 100 juta pound sterling jika Cristiano Ronaldo jadi pindah di musim dingin nanti. MU sadar bahwa mencari striker top di bulan Januari membutuhkan biaya yang tidak sedikit, jadi mereka siap mengalokasikan dana ekstra untuk Erik ten Hag. Laporan tersebut mengklaim bahwa Erik ten Hag akan memprioritaskan belanja di 3 sektor. Ia ingin merekrut striker baru, bek kanan baru, dan gelandang baru di musim dingin nanti dengan catatan ada opsi bagus yang tersedia. Manchester United belum akan berhenti belanja di musim dingin nanti. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan akan mencoba mendatangkan Youri Tielemans dari Leicester City. Dilansir Vicajes, MU berencana membeli gelandang baru di musim dingin nanti. Nama yang akan mereka incar adalah Youri Tielemans. Menurut laporan tersebut, MU akan menyeriusi transfer Tielemans karena mereka butuh pengumpan di tim mereka. Saat ini MU mengandalkan sosok Christian Eriksen sebagai playmaker mereka. Namun mereka menyadari fisik Eriksen akan kewalahan untuk menghadapi jadwal padat Setan Merah. Itulah mengapa Erik ten Hag memutuskan untuk membeli gelandang baru agar timnya itu siap menghadapi paruh kedua musim nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU sudah menentukan siapa gelandang yang ingin mereka angkut. Fokus mereka adalah mendatangkan Youri Tielemans dari Leicester City. Ada alasan mengapa gelandang ini jadi incaran utama Erik ten Hag. Ia memiliki kemampuan di atas rata-rata dan juga sudah tampil konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, kontrak Tielemans akan berakhir di musim panas tahun 2023. Jadi Leicester City mau tidak mau harus menjualnya di musim dingin nanti. Legenda Manchester United Paul Scholes memberikan pesan kepada Cristiano Ronaldo. Ia menyebut sang penyerang mau tidak mau harus membiasakan diri untuk bermain di Liga Eropa di musim ini. Ia menilai Ronaldo sebenarnya tidak layak bermain di Liga Eropa. Ia menilai sang penyerang memang seharusnya bermain di Liga Champions. Namun ia menyebut Ronaldo tidak bisa berbuat banyak dengan situasi timnya saat ini sehingga ia terpaksa bermain di Liga Eropa. Namun Paul Scholes menilai bermain di Liga Eropa saat ini tidak terlalu buruk bagi Ronaldo. Bahkan ia menilai Ronaldo bisa mendapatkan berkah bermain di kompetisi ini. Ia menilai Ronaldo bisa merebut kembali posisi starter di skuad Manchester United jika ia berhasil tampil apik saat dimainkan di Liga Eropa. Donny van de Beek berpotensi meninggalkan Manchester United di musim dingin nanti. Inter Milan dilaporkan tertarik untuk meminang jasanya. Van de Beek mengalami situasi yang sangat sulit di skuad Manchester United semenjak direkrut dari Ajax pada tahun 2020. Sang gelandang kesulitan beradaptasi dengan skuad Setan Merah. Situasi ini tidak berubah setelah Erik ten Hag menjadi manajer Setan Merah. Sang gelandang lebih banyak menghabiskan waktunya di bangku cadangan ketimbang bermain. Dilansir Vicajes, situasi Van de Beek ini diamati oleh Inter Milan. Nerazzurri dilaporkan ingin merekrut sang gelandang di musim dingin nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Inter Milan saat ini membutuhkan jasa gelandang baru di tim mereka karena mereka kekurangan gelandang saat ini. Stok gelandang Inter Milan sangat tipis, jadi mereka butuh pemain seperti Donny van de Beek untuk memperkuat lini tengah mereka. Menurut laporan yang sama, Inter Milan saat ini menyiapkan rencana perekrutan Van de Beek dari MU. Mereka berencana meminjamnya terlebih dahulu selama 6 bulan karena mereka tidak punya dana yang cukup untuk langsung membelinya. Nantinya akan ada klausul pemberian permanen di akhir masa peminjaman itu. Mereka berharap MU mau mengizinkan sang gelandang pergi. Manchester United nampaknya tidak akan mengejar tanda tangan Frenkie de Jong di tahun 2023. Setan Merah memilih untuk mendatangkan gelandang lain pada diri Moises Caicedo di tahun 2023 nanti. Give Me Sport mengklaim bahwa MU kini punya rencana lain. Setan Merah akan fokus mengejar Moises Caicedo ketimbang Frenkie de Jong. Menurut laporan yang sama, mereka akan fokus untuk mengamankan jasa Moises Caicedo dari Brighton.
MU mulai tertarik pada sang gelandang karena mulai musim ini ia jadi starter reguler di skuad Brighton and Hove Albion. Ia juga menunjukkan kemampuan di atas rata-rata bersama The Seagulls. Jadi MU menilai sang gelandang bakal cocok untuk menjadi bagian dari tim mereka di musim depan, terutama karena sang gelandang masih berusia 20 tahun. Jadi ia bisa membela Panji Setan Merah untuk waktu yang panjang. Manchester United harus siap keluar uang banyak untuk merekrut Caicedo karena mahar transfer sang gelandang tidak murah. Brighton dikabarkan hanya mau berpisah dengan sang pemain di kisaran 60 juta pound sterling di tahun 2023 nanti.